jujur aku gak pernah cerita kayaknya. Ini gak pernah aku expose kemana-mana. Tolong semuanya eksklusif. Cinta yang salah itu sebuah kegalauan untuk memilih. Ini sudah punya pasangan nih, tapi LDR. Nah, ada teman lama yang datang kembali ke hidupnya. Memilih antara A atau B. Tapi kan yang paling penting, apapun yang kita pilih harus bikin kita happy dan tenang gitu. Harus complete darkness. Hai semuanya, welcome back to Chamber Talks with Raffi Andika. Dan seperti biasa, kalau kalian sudah melihat gue duduk Vincent seperti ini, di set yang nyaman ini, artinya gue sudah kedatangan teman yang keren-keren. Dan hari ini, gue udah kedatangan, ini luar biasa sih. Gue jarang-jarang menerima teman-teman yang depannya ada miss-nya. Hari ini gue udah kedatangan seorang wanita yang keren banget. Selain seorang model juga ternyata baru-baru ini mengeluarkan single debutnya. Keren banget pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Fabian Nicole. Hai. Jadi seperti yang aku bilang, jarang ada yang kesini dengan predikat miss. I see, oke. Jarang. Thank you for coming here, Thank Fabian. you for having me. Fab, kamu apa kabar hari ini? Baik. Ini kita syuting sudah malam. Yes. Tapi energi kamu tetap luar biasa. Harus dong. Positif banget ya kelihatannya. Positif energi yang kayak gini yang kita butuhkan nih. Feb, kamu sekarang sedang di Bandung. Yes. Dalam rangka apa kalau kita boleh tahu? Jadi kita radio tour, promo lagu aku yang baru Cinta Yang Salah. Yes. And this is your first single? Yes, my very first single. Wow, congrats. Makasih. Cinta Yang Salah, Fabian Nicole. Gimana rasanya kamu akhirnya punya single sendiri? Itu dulu deh, aku mau mulai dari situ. Lega sih. Karena perjalanan ini gak gampang. Mulainya dari 6 bulan yang lalu sih. Mulai vokal, les vokal latihan. Gitu. Jadi ini udah 6 bulan dan baru launching bulan lalu. Jadi sekarang lebih lega ya. Finally apa yang di otak aku dan I Keep Secret ini akhirnya bisa dinikmatin sekarang. Kamu ngerjain ini 6 bulan berarti? Yes. Wow, that took time berarti kan? Lumayan. Tapi akhirnya itu rilis dan ketika itu rilis, gimana? Orang-orang ngomong apa ke kamu? Pertama, wah kan orang tahu kamu model nih. Terus kamu punya single, terus gimana orang-orang? Banyak yang tidak nyangka. Feb ternyata kamu nyanyi. Oh gitu? Pertama itu gitu? Iya. Feb ternyata kamu nyanyi. Iya. Terus banyak juga yang bilang relate. Banyak banget yang DM dan even ada yang telepon aku kayak nangis-nangis. Feb ini lagu aku banget. Kok bisa sih kamu bikin lagu kayak gini? Katanya kayak gitu. Wow. Iya. Ternyata banyak umat galau ya. Banyak banget ternyata. Banyak umat galau. Tapi ya tadi kita ke spill dikit bahwa ini adalah lagu galau. Yes. Tell us a bit buat Cinta Yang Salah. Ini tentang apa? Atau ini sebenarnya bercerita tentang apa gitu? Jadi sebenarnya Cinta Yang Salah itu menceritakan sebuah kegalauan untuk memilih. Jadi banyak mungkin yang merasa ini lagu selingkuh, bukan. Bukan. Jadi ini lebih, jadi kayak main karakternya ini sudah punya pasangan nih, tapi LDR. Nah, ada teman lama yang datang kembali ke hidupnya. Mulai nyaman nih. Jadi dia harus bingung nih, apakah stay, menyelesaikan hubungan yang lama atau yang sama yang baru ini gitu. Tolong cue Story of My Life. Pantas orang banyak yang relate. Terus ini prosesnya gimana? Kamu menerima lagu ini dulu kah? Apa kamu workshop apa gimana? Jadi lagu ini sebenarnya ditulis dan ciptain oleh Melto. Jadi Melto itu dari Pasto. Melto Sinyal, benar. Jadi Kak Melto yang nulis gitu. Jadi sebelumnya ada aku, Kak Melto sama label aku udah ada lagu ini gitu. Mereka belum nemuin siapa yang cocok untuk lagu ini. Dan kebetulan aku ikut labelnya Le Music Revel. Terus mereka bilang, Cesani bilang, kayaknya ini cocok deh buat kamu. Waktu aku dengerin, satu easy listening banget. Dan menurut aku liriknya tuh bagus banget. Dan aku tuh selalu kayak waktu dengerin diam gitu, nadanya Cinta Yang Salah itu ada di otakku terus. Jadi aku mikir mungkin jodoh ya jadinya gitu. Kamu udah naksir duluan sama si demonya. Iya benar. Terus beberapa lama dari kamu terima demo, kamu ngomong gimana? Aku mau lagu ini, apa kamu yang ditunjuk apa gimana tuh? Jadi kita langsung kayak sebenarnya kayak deal-dealan sih. Deal, jadinya lagu yang ini. Kita semua
choice-nya bareng-bareng lah gitu. Jadi dari label setuju, aku juga setuju, Kamal tuh juga setuju. Jadi akhirnya dan itu sebenarnya berapa ya? Mungkin 3 bulan prosesnya akhirnya sampai rekaman gitu. 3 bulan tuh udah sama 6 bulan yang kamu ceritain tadi? Iya termasuk, benar. Oh oke, menarik. Aku jujur udah denger lagunya dan benar ketika aku dikasih, jadi sebenarnya adik aku tahu kamu. Oke. Ya dan aku kasih tahu kan suka ngomong minggu ini aku podcast sama ABCDE gitu. Aku kan dapat jadwalnya. Oh iya. Adik aku juga bilang, Fabian Nicole nyanyi katanya. Serius bang? Iya ini keluarin single. Terus akhirnya aku jadikan dapat materi kamu, aku dengar gitu. Wow, oke. Gaya, ini perspektif aku ya. Gaya anggun kamu sangat terpancar di gimana kamu phrasing all the words. I see. Iya, makasih. Itu it's a great character gitu ya. Amin. Oke. Dan aku juga lihat MV-nya. Oke. Gimana? Drakor ya Bu ya? Yes, ya kan? bener. Emang terinspirasi dari drakor. Series lah gitu ya. Kamu ikutan nulis ceritanya apa kamu? Aku maunya kayak si ABC gitu, bagaimana? Jadi waktu itu meeting nih sama label, sama music video directornya. Aku bilang, aku pingin ceritanya seperti ini. Jadi kita yang layout bareng-bareng alur ceritanya gitu. Jadi aku sangat involved, even pemainnya yang laki itu kan dari Korea asli. Jadi dia orang Korea asli. Aku bilang, aku juga mau dia gitu. Kenapa? Karena aku pingin dapet K-dramanya banget itu di sana gitu. Oh, you're an avid K-drama watcher berarti. Seneng banget kan kalau cocok banget sama lagunya. Jadi dari setiap scene, looks, baju itu semua aku detailin gitu. Nuansa baletnya sih sangat-sangat mengingatkan sama OST drama. Ternyata disangkut pautkan juga sama K-drama. Ini kalau udah fans dibawa ke karya. Ini jadinya guys. Oke, tadi kamu bilang MV-nya inspired by K-drama. Itu syutingnya cuma sehari apa? Sehari, syutingnya sehari. Jadi preparationnya mungkin sebulan, syutingnya full sehari. Syuting sehari? Yes. Recordingnya juga sehari berarti? Rekaman lagunya juga sehari, terus MV-nya sehari. Nice. Untuk single pertama, aku bisa akuin, you've proven yourself as bukan cuman satu stereotype model as a singer, tapi singer yang punya karakter. Amin, makasih. Itu. Sampai ke MV-nya kalian lihat di acting ya. Kalian harus lihat dia acting dulu. Yang di kasur, yang di atas helipad. Benar. Itu, coba ya kalian nonton tuh. Cinta yang Salah. Feb, aku menangkap beberapa poin dari liriknya ini. Memang satu relatable. Dua sangat-sangat, kalau aku boleh bilang ini sangat-sangat dramatis gitu ya. Dari penulisan sampai akhirnya itu rilis, tidak pernah ada yang diganti sedikit pun liriknya. Tidak ada. Berarti memang kamu as it is dan kamu diskusi gimana mau jadi diraciknya gitu. Sebenarnya yang mungkin paling challenging buat aku itu kan liriknya udah ada. Jadi gimana caranya aku bisa relate ke lirik ini gitu. Jadi aku study dulu sebelum aku rekaman, aku study ini artinya apa sih poin-poin penting dari lagu ini yang aku mau ucapin gitu. Jadi kadang ada yang sedih, ada yang lagi happy, kan itu kan ceritanya agak naik turun gitu kan. Betul. Jadi aku harus bisa nyocokin tuh emosinya dengan even di musik videonya. Jadi ada flashback memori lah yang aku masukin untuk menjiwai Cinta yang Salah ini. Oke. Considering this is your first single, first time recording profesional bukan? Iya benar. Challengingnya sampai se-fatigue apa gitu kamu untuk mempelajari itu, apa cukup lancar aja gitu? Sebenarnya mungkin karena aku udah lumayan lama, selama 6 bulan aku udah latihan vokal. Jadi yang paling susah itu buat aku untuk menjiwai lagu ini gitu. Dan juga mungkin kalau sebagai, because this is my first single dan dulunya beauty queen. Jadi standarnya kan udah ada nih. Jangan sampai Fabian ngeluarin lagu yang biasa-biasa aja, nanti malu gitu. Itu dia. Harus totalitas. Yes, benar. Oke, Feb, maybe last thing I wanna ask you adalah, kamu punya harapan apa sih buat lagu ini? Satu, I hope it can help a lot of people. Aku tahu banyak yang udah reach out yang bilang, Feb aku galau banget, thank you ya. Ini tuh kayak my feelings itu jadi terdengar gitu loh. Banyak yang ngomong kayak gitu sebenarnya dari DM, dari WhatsApp, banyak chat. Jadi I hope it helps people. Dan juga underliningnya lagu ini sih lebih sebenarnya tentang self love. Mungkin itu tidak terlalu kelihatan,
Tapi kan ada kata-kata yang aku harus memilih. Jadi ini kan ceritanya memilih antara A atau B. Tapi kan yang paling penting apapun yang kita pilih harus bikin kita happy dan tenang gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus nih. Kalau memilih, make sure it's positive for you gitu. Wow. Keren. Bener. Aku sebagai mungkin laki-laki yang tidak terlalu romantis, aku bisa menangkap itu sekarang. Aku baru ngeh nih. Oh iya, maksudnya itu siapapun atau apapun yang akan jadi pilihan dalam hidup, jangan lupa untuk cintain dulu diri sendiri agar tahu yang mana yang cocok. Yes, betul banget. Keren, gue speechless beneran. Feb, terakhir mungkin kamu promosiin sedikit dong Cinta Yang Salah ke teman-teman yang mungkin baru kenal Febian Nico, yang mau dengerin bisa di mana di sini? Oke, jadi kalian bisa dengerin Cinta Yang Salah di seluruh digital platform, bisa di Spotify, Apple Music, dan jangan lupa untuk nonton musik videonya di YouTube channelnya Le Music Revolt. K-drama. Yes. K-drama. Feb, tadi kita udah ngomongin Cinta Yang Salah. Tadi udah yang berat-berat langsung promotion. Kita sekarang ngomongin yang enteng-enteng dulu. Tapi jadi aku punya cemilan-cemilan. Kamu nyemil gak? Nyemil dong. Apa ini? Aku punya cemilan. Di sini ada cookies. Ada snack. Ini basreng ya? Oh coba ini apa? Ini bukan basreng. Oh itu aku gak tahu tuh. Nggak itu sama. Oh ini sama. Tapi itu yang pedas. Oh. Jadi ini snack dari Lenis Teras. Jadi disediain buat di kamarnya Raffi Andika di Chamber Talks. Thank you Oma di Lenis Teras. Makasih. Jadi kita sambil nyemil. Wow hari ini lebih oke dari biasa aja. Apa karena saya lapar? Ini ada yang manis juga. Jadi kita sambil nyantai lah. Oke. Aku nyobain yang ini deh. Silakan. Aku mau tahu satu fakta tentang kamu dong, Feb. Why beauty queen gitu? Why modeling gitu? Sebelum, karena kan kamu ada bayangan ke musik nih. Kenapa gak musik dulu gitu? Sebenarnya menjadi beauty queen itu one of my dreams dari aku kecil. Jadi aku sering nonton Miss Universe sama my mom dulu. Dan kenapa aku milih beauty queen? Dulu awalnya kan model. Jadi aku model waktu masih SD nih. Iya, SD aku mulai model waktu SD. Nah mulai beauty queennya sesudah SMA. Jadi ceritanya itu aku mulai beauty pageant 2018. Bener-bener sesudah aku lulus SMA, aku ikut. Namanya Miss Global Indonesia waktu itu. Miss Global Indonesia, puji Tuhan menang. Terus langsung dikirim ke internasional di Philippines. Gitu. Baru kuliah, baru ikut lagi Miss Universe Indonesia. Jadi kenapa aku milih beauty pageant? Karena kalau model kan lebih ke looks. Kalau beauty pageant itu dinilai dari cara bicara, dari jalan, dari tanya jawab. Jadi lebih well rounded menurut aku. Dan sebagai beauty pageant itu, beauty queen itu ada kayak purpose-nya. Gitu. Kita kan selalu ada purpose. What's your purpose in life? Positif yang kamu mau kasih ke dunia ini apa sih? What change you wanna make gitu. Makanya aku milih jadi ikut beauty pageant ini. Berarti memang dari kecil kamu suka public speaking, kamu suka itu gitu? Yes. Oh nice. Memang dari kecil, dari kecil diarahkan untuk beauty pageant, tadi kan kamu bilang beauty pageant gitu segala macam, atau memang it flows through time aja gitu, tiba-tiba muncul hasrat karena kamu modeling, I wanna try something more gitu, kayak value kamu tuh sebenarnya lebih gitu. Benar. Jadi awalnya itu lebih ke as time goes, awalnya aku pikir juga model aja gitu. Tapi kan lama-lama aku ngeliat kayak Miss Universe itu keren banget ya. How you can, biasanya kalau orang lihat kamu itu cocok ya jadi Miss Universe. Miss Universe itu seperti kayak komplimen yang tertinggi nih. Kalau buat cewek dulu aku selalu merasa kayak gitu. Kalau kamu kayak Miss Universe ya berarti pinter, cantik gitu kan. Jadi aku pinginnya something more gitu than just modeling. Makanya aku ikutnya beauty pageant. Menarik sih. Gak semua orang bisa bermimpi dan melaksanakan seperti kamu. Amin. Itu rasanya gimana? Menurut aku itu jalan Tuhan sih. Jadi kayak everything aku cuma bisa manifest, aku cuma bisa try as hard as I can. Tapi hasilnya kan semua di tangan Tuhan. Itu kan aku gak bisa nentuin ya. Kan namanya juga beauty pageant kompetisi. Jadi menang kalah itu udah di tangan Tuhan, itu bukan di aku lagi. I just do my best. Yang penting apapun yang aku lakuin itu aku berharap itu positif. Keren. Tadi kamu bilang kamu sempat kuliah. Yes. Aku boleh nebak gak? S1. Yes. Kamu penghuni gedung F bukan? Iya lagi. I have my sources. Jadi beliau ini kampusnya sama saya sama. Oke. Aku gedung B. Oh I see. Kamu gedung F. Berarti berapa lama di
Karawaci? Aku 3 tahun. Tapi kan sempat COVID. Jadi aku 1 tahun masuk, 2 tahun aku gak online. Kamu tuh masuk tahun? Aku masuk 2019. Berarti beres kuliah 2019, 2020, 2021 baru? Ya, baru ikut Miss Universe. Jadi sebelum di tengah-tengah itu aku ada kerja di stasiun TV. Oh. Ya. Yeah. As production crew. Ya. Yeah. What can't you do? Wow. Production crew juga. Yeah. Wow, oke. Nah, di sela-sela semua yang kamu lakukan itu ada apa ya, kayak kegemaran tersendiri nggak, kayak hobi atau apa yang kan kamu kuliah, kamu kerja, terus itu beauty pageant. Hobi kamu tuh sebenarnya nggak ada nggak hobi gitu sebenarnya? Olahraga, aku suka olahraga. Aku suka boxing sama Muay Thai. Itu, iya. Muay Thai? Muay Thai. Wah, bukan banget. Oh, tapi sampai sparring nggak? Dulu jujur aja waktu aku intensif boxing. Jadi tiap hari tuh training sama coach aku. Terus sama dia udah kayak, Feb kamu aku daftarin ke kompetisi ya gitu. Kan harus diukur kan berat badan dan lain-lain. Terus teman aku bilang, Pak kayaknya jangan deh, ini Fabian kalau nanti ada apa-apa dia gak bisa cari duit, gak bisa modeling lagi nanti dia. Terus aku sama orang tua aku kayak, oke, kamu mau latihan boleh, sparring kamu gak boleh ya. Karena kan kita gak pernah tahu. Jadi gak dibolehin. Sempet ada chance tapi belum pernah. Aku deg-degan pas tadi kamu boxing. Dia model loh. Apakah dia, soalnya aku pernah punya pengalaman, punya teman satu circle yang model. Dia lupa jiu-jitsu apa gitu. Nah aku tuh juga dikasih tahu sama dia bahwa dia tidak boleh ikut bertanding. Iya. Karena ada ini kan, kamu juga berarti kayak gitu tadi? Iya benar. Itu pas kuliah? Pas kuliah. Berarti di Tangerang? Yes. Iya. Gym-gym di Tangerang ya, saya lagi mikir-mikir ya. Selama saya tinggal di sana, oh iya ada gitu. Feb, terus what else? Kan kamu seneng olahraga? Yes. Kamu seneng apa lagi? Traveling. Aku hobi traveling. Oke. Iya. Karena aku suka getting on a plane, experiencing new things, itu aku seneng banget. Pokoknya aku paling suka experiencing new things, nyobain hal baru gitu. Jadi makanya even nyanyi pun kan something new. So anything that's new to me aku bakal ingin coba sih. Gitu. Aku jadi kepikiran sesuatu deh. Aku juga mau jadi cenayang lagi. Gue jadi cenayang lagi nih guys. Modeling. Nyanyi. Dan semua itu. Best of both worlds. Kamu tau the best of both worlds gak? Kata-kata itu pernah familiar? Tahu, iya. Kamu senang Hannah Montana ya? Iya deh. Iya benar. Kok tahu? Ada burung tadi lewat cerita dia, kabar burung biasa, cucu gitu. Oh iya gitu. Emang Disney banget anaknya. Pak. Yes. Aku Disney banget. Sebenarnya salah satu mungkin inspirasi ya. Aku awal-awal pingin jadi penyanyi, bibitnya tuh kayaknya dari Hannah Montana. Kan itu kan ceritanya, dia pakai wig, dia jadi penyanyi, terus dia copot jadi biasa tuh. Maafkan saya teman-teman yang lain, tapi sepertinya ini tamu pertama yang tahu Hannah Montana selain saya di sini. karena Feb gini, aku menjadikan motonya si Hannah Montana as my motto going forward, salah satunya. Which is? Best of both worlds. Asik. Kayak apapun yang dilakukan pasti ada hal yang berseberangan kan. Iya. Hal yang berseberangan itu buat aku tuh two worlds collide gitu kan. Oke. Ketika two worlds collide itu pasti ada irisannya. Iya. Nah the best of both worlds itu tengah-tengah dan itu yang drives me forward. I see. Keren banget ya. Gara-gara Hannah Montana. Sama kan. Iya, gara-gara nonton Hannah Montana. Makanya waktu Hannah Montana diselingkuhi. Saya kan dia punya teman kan. Yeah. Ini bukan spoiler, ini udah lama ya. Kami masih kecil itu udah tamat. Iya benar. Jadi dia kan bertiga temennya kan. Terus aku lupa Lily kalau saya. Lily sama Oliver. Kan mereka jadian tuh ya kan. Nah itu ketika dia diselingkuhi lah sebagai sahabat gitu. Itu kayak aku ikutan marah ya. Wah ini apa-apaan ini gitu. I grew up watching Nickelodeon sama Disney gitu sama. Kamu aja gak? Sama. Victorious. iCarly. Iya. Itu aku banget serius. Oke. Aku pernah mau basket deh. Aku mau basket sore-sore. Sebelum basket, aku nonton iCarly dulu. Nonton iCarly. Terus, tadi ya gue habis segala macam. Lo habis ngapain? Gak ngambil dribble basket. Gue bisa nonton iCarly. Season 2.
Lucu banget jawabannya coba. Oke, you grew up watching Disney apa segala macam gitu. Any particular Disney songs gitu yang nyangkut di kamu? Apa ya? Yang nyangkut di aku ya. Selain You've Got the Best of Both Worlds. Selain itu. Aku suka lagunya Hannah Montana yang If We Were a Movie, wah, You'd Be the Right Guy. Itu yang gitu. Aku suka yang gitu. Ya Allah. Itu lama banget. Akhirnya saya ketemu orang yang tahu Hannah Montana. Itu bukan stereotip base ya. Itu lagunya bagus-bagus. Bahkan sempat ada movie-nya kan. Yes, Hannah Montana the movie. Iya. Selain Hannah Montana, Disney. High School Musical, Camp Rock. 1, 2, 3. Ya udah hafal itu. Camp Rock 1, 2. Yes. Hafal udah. Wah, jarang loh ada yang generasi Disney aku temuin. Dan aku tuh soalnya gini, aku tuh dari A Little Bit About Me gitu. Alright. Aku tuh suka ini semua. Oke. Star Wars, terus Dragon Ball, anime segala macam tuh kan, Demon Slayer, buku. Tapi aku juga punya referensi yang cukup luas. Aku kayak dengerin dangdut, rock, metal gitu kan. Luar negerinya sampai Sweet Life of Zack and Cody. Oh iya. Aku nonton semua gitu. Jadi makanya sekarang meskipun hati Bring Me The Horizon gitu metal, tapi tetap ininya tuh referensinya Disney. Paling lucu sih. Saya jarang banget mengutarakan isi hati saya sebenarnya. Berhasil nih kata-kata Fab. Oke, Fab. Yes. Aku selain tadi Hannah Montana, aku dengar suatu kabar mengenai kamu dan pola istirahat. Oke. Bahwa ketika kamu beristirahat, khususnya malam hari, kamu prefer tidur tanpa cahaya. Kok bisa tahu sih? Burung bagus tadi. Menakutkan ya burungnya. Burungnya ada cit gitu lewat. Bener banget. Harus complete darkness. Aku kalau misalnya, tau gak sih kalau di TV ada lampu kecil itu aja, itu aku gak bisa, aku terganggu banget. Oh, kamu gak punya bed lamp gitu yang tidur? Enggak, ada. Gak bisa. Beneran gelap? Beneran segelap itu. Gak bisa tidur. Oke. Kan gini, semisal ada yang, misalnya let's say orang tua. Oke. Walk in, lagi gelap, nyalain lampu, kamu bisa kebangun? Bisa. Oh iya? Iya. Oh ini kayak di film-film bos. Terganggu banget. Ini kayak di film-film ini. Lagi cetek nyala gitu. Oh iya mama gitu misalnya. Iya. Itu dari kamu kecil memang begitu? Sebenarnya kebalik justru. Dulu waktu aku kecil, aku gak berani tidur lampu mati. Jadi lampunya terang banget gitu. Oh iya? Iya, dulu aku gak berani. Tapi tambah lama kok gak bisa tidur ya. Justru sekarang trik aku biar tidur bangun pagi, aku punya jendela itu gak aku tutup full. Jadi kalau pagi langsung silau langsung bangun. Jadi gak perlu alarm. Udah bangun sendiri. Wah keren. Wah gak pernah kepikiran ada yang kayak gitu sih. Ini pertama kali aku denger kayak gitu loh. Tapi itu works. Works. Jadi aku udah tahu kalau misalnya jam 7 gitu udah pasti silau. Kebangun. Kamu tipikal yang tidur cepat, bangun cepat gak? Enggak, aku tidur lumayan lama sih. Aku agak susah tidur. Misalnya past 2 AM gitu kan baru tidur. Iya. Terus bangunnya pagi? Bangunnya pagi. Ya karena silau itu jadi mau gak mau lagi. Aku pikir tuh, iya Kak, aku bangun pagi karena ada kerjaan apa segala. Enggak, karena silau. Matahari. Iya. Misal nih, aduh ya Allah, gara-gara otak saya isi macam-macam nih. Kamu lagi sleepover. Oke. Bersama teman-teman. Yes. Pernah gak itu menjadi masalah ketika mati lampu? Pernah. Nah, gimana ceritanya? Aku tuh, kan aku kadang-kadang tidur sama my mom. Yeah. My mom itu harus ada TV nyala. Buat aku kalau TV nyala itu kayak matahari di muka aku. Itu silau banget. Jadi aku sering debat karena itu. Oke. Nah akhirnya harus kompromi. Jadi kadang-kadang TV-nya nyala ya udah. Kadang-kadang dimatiin. Jadi harus kompromi gantian. Oh enggak. Tapi itu sempat menjadi masalah tapi akhirnya karena itu mama. Iya karena mama ya udah gitu kan. Harus ngalah kadang-kadang. Kalau itu your friends gitu. Aku susah sih ngalah mungkin ya. Itu maksud saya. Susah ngalah. Harus gelap. Iya. Gak bisa tidur kalau gak. Tapi teman-teman udah tahu kan. Udah tahu. Kalau Feb tidur tuh pasti gitu. Iya udah tahu. Suara Feb. Kalau tidur gampang kebangun gak? Misalnya tiba-tiba ada yang. Gitu. Kebangun. Kalau misalnya kayak ketok pintu itu kebangun.
Iya. Tapi justru alarm aku susah bangun. Tiba-tiba alarm bisa mati-mati sendiri. Makanya aku harus ditelepon. Gimana? Jadi kalau aku nyalain alarm, itu aku harus taruh jauh banget. Kalau enggak aku bisa kayak subconsciously matiin alarm. Paham. Jadi aku selalu ngomong sama tim aku, kalau misalnya harus bangun, lu telepon ya. Kalau telepon aku bangun. Aneh ya? No judgment at all. Tapi ini cukup... weird. Aduh ya Allah, saya mau mencari kata-kata yang tepat. Selain weird. Cukup unik. Cukup unik. Uniknya karena sama-sama handphone. Gitu. Yes. Tapi memang karena kita udah tahu kita alam bawah sadar ya, kita tahu kita mau bangun jam berapa gitu kan. Yeah. Lucu juga. Saya pikir si alien sendiri, ternyata beliau mirip. Kalau aku soalnya kadang-kadang harus ada deadline. Oh, I see. Pernah waktu aku di Karawaci, aku tinggal di sana, aku tidur tanpa cahaya. Tapi nggak tahu kenapa setelah itu kayaknya gue mesti ada satu lampu nih minimal nih. Jadi akhirnya aku punya lampu yang dinakas itu. I see. Di kanan kiri gitu. Tapi bisa tidur ya kayak gitu? Sempat tidak bisa. Oh, oke. Awalnya sempat tidak bisa karena kayak di mata tuh kan kalau kamu merem gini kan ada cahaya kan diserbing kan. Yes. Ya, tapi lama-lama kayak ya udahlah emang gue juga capek aja gitu. I see. Oke. Next. What's up with you and ice cream? Oh. Itu guilty pleasure aku. Guilty pleasure? Iya, karena aku sebenarnya berusaha untuk sebisa mungkin ngurangin es krim. Oke. Tapi aku tiap kali ada es krim nggak tahan sih. Aku kayak harus nyomot. Itu abang-abang tolong yang di gerobak ya, yang bunyi-bunyi itu. Tolong ini ya. Sebelah sini ada customer ini. Calon customer. Any specific flavor? Flavor coffee. Aku suka vanilla sama coffee. Coffee? Iya. Coffee ice cream. Yeah. Bukan coklat, bukan strawberry. Enggak suka coklat. Kalau strawberry cuma dari tempat yang tertentu aja strawberry-nya enak. Gak semua strawberry enak. Saya setuju. Iya kan? Karena ada yang asam ada yang manis. Yes. Gitu. Kalau coklat, dark coklat gitu gak? Aku lebih suka vanilla daripada coklat. Oke, ini menarik nih. Vanilla and coffee. Masih ngeblend sih. Iya. Coffee and strawberry baru dah itu. Wah itu gimana nyampur deh. Tapi karena saya suka yang unik-unik nanti saya coba mungkin. Iya, boleh banget. Pernah nyobain makan kentang sama es krim gak dari McD? Tahu. Pernah gak ya? Apple pie sama es krim pernah. Oh oke, itu masih masuk. Kentang goreng? Aku tahu ada yang begitu. Tapi ada. Kamu? Kadang-kadang. Tapi enak loh jujur. Cobain aja. Perpaduan antara asin dan manis. Best of both worlds. Oh, oke. Ini benar. Hannah Montana sejati beliau ini ya. Oke. Ice cream, cone or cup? Cone. Harus cone. Berarti kamu kalau ke drive-thru. Iya, cone. Tergantung tempatnya. Kalau misalnya Häagen-Dazs cup, kalau drive-thru cone. Saya setuju. Kalau Häagen-Dazs atau BR ya, itu enak cup menurut aku. Benar. Kalau yang fast food? Ya harus cone. Aku ngeri loh ini ternyata. Sama ya? Ternyata minumnya banyak nih. Oke. Ice cream tadi ya? Yap. Nah kalau ini aku pernah dengar cerita satu lagi. Kita agak flashback sedikit. Enggak. Tadi udah flashback. Kita fast forward kalau ini. Oke. Sebelum kamu duduk di sini. Yes. Kamu tadi kan pernah ikut Miss Universe. Yes. Pernah ada sebuah kejadian. Katanya. Ini kata burungnya tadi ya. Waktu kompetisi vape ini. Sebelum naik panggung pernah jatuh. Kok tahu lagi? Burungnya bagus tadi. Ini hebat banget ya burungnya. Burungnya bagus. Kayak aku juga perlu punya nih. Nanti ya kita ini kandangnya saya kasih sekalian dah. Sama pakan-pakannya itu. Tapi pernah kejadian. Benar. Ini aku gak pernah ngomong kemana-mana sih. Aku cuma pernah, jujur aku gak pernah cerita kayaknya. Ini gak pernah aku expose kemana-mana. Tolong semuanya ya. Eksklusif. Kenapa? Kamu kenapa? Jadi waktu itu ini di Miss Universe Internasional ya. Okay. Jadi kalau di pageant namanya preliminary. Preliminary ini yang paling penting. Jadi ini judge waktu itu mau swimsuit. Jadi kebayang dong. Jadi bukan dress yang tertutup, swimsuit. Itu salah satu event penjurian yang paling besar. Jadi dari prelim ini nilainya nanti bakal dilihat yang masuk ke final siapa. Gitu. Waktu bener-bener waktu latihan untuk prelim aku kesandung dan jatuh dari tangga. Jadi stage-nya ini ada tangga. Aku jatuh nyungsep ke bawah. Sampai berdarah, literally berdarah dan aku harus ke mediknya Miss Universe. Jadi sama dokternya dikasih plaster tebel banget. Padahal kan habis itu aku mau swimsuit.
Jadi aku harus ngakalin tuh. Gimana caranya aku make upin luka-luka aku biar gak kelihatan. Dan untungnya kalau kalian lihat footage-nya kelihatan aman. Bahkan sampai kalian tidak pernah menyadari dia pernah jatuh. Iya, gak ada yang tahu. Iya. Itu sampai berdarah berarti? Sampai berdarah, ya. Jauh kan? Lumayan. Dan aku pakai celana yang ada sequence-nya. Jadi kena mata-matanya pecah bolong celananya. Robek. Aku bukan penting celana yang pentingin kamu. Oh iya. Kamu gimana tuh kaki? Aman tapi ya? Aman. Untungnya masih bisa ditutupin sama make up. Terus waktu itu penjurian aman. Wow. Banyak yang gak tahu gitu. Untungnya karena gak ada yang tahu berarti I did my job properly dong. Tutupinnya benar. Seperti halnya kita kembali ke Hannah Montana. Miley Stewart menyamar jadi Hannah Montana. Iya. Kalau di sana kan namanya Miley Stewart kalau gak salah dia. Iya. Kalau gak salah. Oke, next. What's up with you and chat? Chatting katanya. Menurut beberapa pihak yang telling stories gitu ya, mereka bercerita bahwa kamu ini agak slow respon. Iya, sejujurnya iya. Tapi lebih kayak tahu nggak sih kalau ngeliat chat itu kita udah baca, udah ngerti, tapi nggak balas gitu. That part I can't understand. Oh, oke. Berarti aku nih. Iya, enggak. Ini bukan stereotypical ya, tapi mostly women. Oh, I see. Mostly. So I'm not alone berarti. Iya, beberapa teman-teman aku. Ada yang, gue tuh udah baca, gue udah ngerti, tapi gue suka lupa balas. Benar tuh. Why? Itu kayaknya kalau bisa dilihat di HP ku sekarang, aku ada 1.600 unread messages di WhatsApp. 1.600 lebih. Gak kebaca. Tapi aku ngerti isinya apa. Cuma gak aku balas. It's my bad. Itu bad habit yang aku berusaha untuk fix. 1.600? Iya. Kalau ada kerjaan gimana? Kalau ada kerjaan cepat gercep. Parah banget ya. Dan kalau kerjaan ada timnya juga ngingetin. Udah kamu balas belum? Ini di follow up loh gitu. Aduh unik banget ini. Tapi gak apa-apa, itu kan untuk masa depan, cuan. Benar. Iya kan? Jadi begitu ya para mas-mas, bro-bro dan AA semua yang ngechat beliau. Bukannya kalian, gak tahu sih, mungkin kalian. Bukannya kalian gak penting ya? Iya, gak tahu sih, cuman ya begini. Habit aja, habit. Memang begini. Iya, habit. Telepon. Nah, mending telepon. Oke. Selanjutnya. Oke. Aduh. Udah sebutin tadi sama dia. Tapi ini kan ini menyangkut sama keseharian kamu. Oke. Menurut kabar yang aku dapatkan, kamu kalau pakai baju, kenapa kamu takut sih? Aku jadi kayak apa ini? Kayak infotainment gua. Menurut kabar yang aku dapatkan, kamu kalau pakai baju atau dress up harus yang ada unsur wahnya gitu, yang bling-bling gitu. Bener. Apakah itu karena itu kamu pakai yang ada warna-warni? Yes, aku suka something yang unik. Jadi apalagi tahu crow nggak sih? A crow itu kan kalau mereka ada bling-bling mereka langsung straight. Nah itu aku kayak gitu. Jadi kalau di toko atau apa ada bling-bling udah pasti tujuannya ke sana untuk check that out bagus atau enggak. Kebanyakan bajuku bling-bling dan aku suka yang unik-unik. Jadi kayak ini kan menurut aku ini unik banget karena aku suka beruang. Gitu. Oh iya. Jadi harus yang unik. Iya. Gitu. Karena fashion kan self-expression. Ya. Betul. Dan aku gak suka kalau misalnya orang punya baju banyak. Jadi kan misalnya aku pakai ini nih, tiba-tiba ada yang kembaran nih. Kan gak lucu ya. Oh itu rasanya kayak, waduh di kembaran nih. Iya. Gitu. Jadi at least kalau misalnya kembaran pun stylingnya harus beda gitu. Harus ada something uniknya gitu. Duh karena model Pak, jadi paham kali ya. Kita mah kalau di jalan cuman, tapi kalau beliau kan, sampai detail gitu ya. Oke. Tapi kamu pernah nge-styling orang gak? Kayak kamu diminta untuk nge-stylingin orang? Dulu waktu aku kerja di produksi televisi, aku sempat bagian wardrobe. Jadi kontestan-kontestan yang mau maju, itu aku yang bantu stylingin juga. Iya. Itu pas masih kuliah tadi kan? Yes. Saat dan sesudah. Oke. Itu pas S1 kan? Ya, S2 kan kamu di luar negeri? Iya, belum. Aku belum S2. S2. Kamu belum S2? Yang cerita ke gue bohong berarti lu. Mana burung
Enggak kok, ada yang salah. Anda tahu Anda siapa? Anda berbohong. Oke. Tadi mengenai baju bling-bling dan aku menemukan satu kesamaan yang menurut aku ini dari tadi kita ngobrol. Ini udah sampai di titik creepy buat aku. Alright. Oke. Kamu suka nonton bioskop? Iya. Sendirian? Iya. Banyak yang bilang aneh loh, enggak kan? Normal-normal aja kan? Aku gitu. Oh, asik. Aku kalau misalnya di rumah dan aku penasaran. Dan aku tuh punya, mungkin habit kamu adalah tadi kan I don't know if it's a bad habit atau good habit, tapi aku kadang-kadang malas pergi sama orang. Yes. Karena janjian. Karena kayak daripada aku pernah punya pikiran gini waktu kuliah. Kesini yuk ke ABCD, dan itu cuma berakhir omongan pas kelas, pas abis kelasnya jadi nggak disamperin. Apalagi tadi Karawaci kan banyak tempat pergi. Iya gitu. benar. Aku tuh pernah muncul di benak aku, gue malas nungguin lu deh. Lu ntar cancel deket-deket hari H atau apa segala macam. Dan waktu aku kuliah, habit itu muncul ketika aku senang nonton film sendiri. Terus aku kayak nanti sama teman-teman ketika aku rewatch atau misalnya aku harus nonton ulang, kayak aku kayak mencari-cari yang kemarin aku miss aja. I see. Kalau kamu gimana? Kalau aku suka being alone sih. Dan kalau itu kayak mungkin buat aku kayak self love, karena kebanyakan kerjaanku kan related with people gitu kan. Jadi kita selalu ketemu banyak orang, selalu di dalam keramaian gitu. Jadi aku nonton itu something yang it's just for myself. Karena aku senang nonton film gitu. Aku even di rumah nonton Netflix tuh senang banget. Tapi kalau sendiri tuh bisa lebih fokus, bisa lebih tenang gitu rasanya. Kayak time for myself lah buat aku, nge-recharge jatuhnya. Recharge? Ya. Oke, karena kamu ngomongin recharge, kamu pernah tes 16 personalities gak? Itu yang EN something. Pernah? Tapi aku lupa aku ngapain. Depannya I pasti kayaknya. Karena kamu butuh recharge. Oh kayaknya gitu ya. I see. Aku soalnya ini mungkin udah keberapa kali. Dan ini juga sempat jadi pertanyaan teman-teman ke aku. Aku tuh INFJ. Jadi kalau misalnya udah ketemu orang seharian, malamnya tuh kadang-kadang aku kayak ignore chat, ignore telepon, atau ignore ajakan kemana. Aku butuh recharge time dengan game HP misalnya. Atau tidur, atau nonton Netflix. Iya, benar. Kalau recharge-nya kamu selain itu apa lagi bentuk recharge? Aku suka ya nonton itu sebenarnya. Aku hobi nonton banget. Jadi kalau meskipun aku secapek apapun, misalnya syuting atau rekaman secapek apapun, malamnya pasti harus nonton. Apa yang terakhir kamu nonton akhir-akhir ini? Bridgerton. Entah kenapa, waktu aku tadi sore, nanti malam ada Fabian Nicole. Entah kenapa ya ini ya. Aku udah ngebayangin kamu akan ngomong Bridgerton. Sumpah. Kayaknya dia nonton Bridgerton deh. Benar. Udah sampai season 3? 3, iya. Ada apa dengan saya? Hebat banget ya. Hari ini lumayan gacor itu. Benar. On point. Bridgerton sampai season 3. Series berarti? Series. Movies? Movies terakhir aku nonton apa ya? The Idea of You. Tebakan saya benar lagi ya Allah. Sumpah ini creepy banget. Deja vu mungkin ya. Sumpah loh. Aku tuh nebak 2. Bridgerton, Idea of You. Sumpah. Kalau saya bohong saya kesembar petir sekarang. Petir Gundala tuh. Bener, aku tadi pas aku kan Fabian Nicole. Aku dengar karya kamu, aku dengar nonton pageant apa segala macam gitu. Terus aku akhirnya hari ini akan ketemu kamu. Yes. Aku dengerin lagi lagu kamu. Dia nonton. Entah di benar aku muncul. Dia nonton Idea of You deh. Dia nonton Bridgerton deh. Kata benar. Benar. 100% benar. Tapi gue ngeri bro. Gue takut bro. Idea of You menurut kamu gimana? Karena kan mixed reviews kan. Menurut aku sebagai the love story itu aku senang. Aku suka rom-com. Romantic itu aku senang. Jadi overall menurut aku bagus, tapi tidak se-hype yang digambarkan gitu. Aku waktu nonton kayak gini aja. Tapi actingnya si Nicholas Galitzine sama Anne Hathaway keren banget sih. Iya. Keren banget. Chemistry-nya loh. Yes. Kayak kalian tuh udah kenal lama kayaknya gitu. Iya benar. Keren banget. Dan aku suka ceritanya kan biasanya tentang pop star. Tapi ini kayak kita strip away the pop star, dia jatuh cinta sama orang itu kayak raw banget jatuhnya. Betul. Seneng banget aku sih. Bagus. Itu tapi buat aku satu scene yang
Christian Grey banget. Kamu tau iya. Christian Grey banget itu ketika dia art gallery. Oh iya, benar. Art gallery itu buat aku keren. Christian Grey. Yes. Kayak momen-momen yang kayak perfect, I'll take it all. Iya. Wah, banyak duit kau. Benar, itu keren sih. Iya. Benar. Itu kayaknya every girl's dream untuk ketemu cowok yang seperti itu gitu kan, digambarkan langsung, gitu. Benar. Nicholas Galitzine. Kamu sekarang jadi ini bro, jadi idola semua orang. Iya benar. Kamu habis itu langsung denger Agus Moon gak? Dengerin. Bener lagi saya nebak. Kamu langsung dengerin Agus Moon? Dengerin dong. Yang kamu paling suka yang mana? Ada yang itu loh, yang waktu video mereka kayak yang apa ya, yang di sekolah itu loh. Aku lupa. I give it up. Iya, in me. Ya. I let my guard down. Ya. So, kalau aku yang Taste. Taste yang mana ya? Iya. Aku tuh jarang nonton romcom yang lagunya nyantol, biasanya gitu cuma satu gitu. Tapi lagunya Agus Moon tuh bagus ya sebenarnya. Iya, kayak kalian kenapa tidak jadi boyband nyata aja? Iya, benar, setuju. Iya. Taste sih buat aku karena aku senang K-pop gitu kan. Dan aku ngikutin pop songs gitu. Makanya pas denger Taste, wow. Enak banget. You got me loving that taste. Wah, ini sih laku ini. Kayaknya pasar-pasar internasional. Dan keren sih emang Agus Moon. Satu hobi. Ya, kalau kamu suruh memilih, tadi kan ada nonton. Yes. Ada dress up mungkin tadi ya. Dress up segala macam. Kalau kamu harus memilih itu semua, yang paling define Fabian Nicole, itu yang mana? Kayaknya styling sih, dress up gitu. Aku hobi koleksi baju soalnya. Gitu. Jadi kalau ada baju unik, yang aku paling suka yang unik. Pokoknya banyak sampai stylist aku tuh bilang, kamu punya baju aneh-aneh banget. Bisa gak sih beli yang normal gitu? Karena emang itu personality aku gak suka yang sama basic itu, it's not me. Aku orangnya lumayan unik lah gitu. Oke. Kamu pernah ngedandanin mama gak? Kayak mama kamu? Pernah berusaha tapi tidak sukses. Karena mama aku bajunya itu terus. Ya, dari aku lahir sampai sekarang rambutnya sama, stylenya juga sama. Susah untuk diubah. Wah, tante ini orangnya setia sekali seperti yang mas stylenya tante ya. Keren tante. Oke, Feb, kita main game dulu Feb. Oke. So, we're gonna play this or that. Alright. Dan beberapa pertanyaan di sini sebenarnya gampang lah buat Fabian Nicole mah. Cuman aku akan nanya sebuah pertanyaan yang berisi 2 pilihan. Kamu pilih satu dan kamu, karena aku manggil pendengar dan juga penonton aku teman cerita. Jadi ceritain sedikit. Gitu. Boleh. Yang pertama. Nyanyi tanpa instrumen atau nyanyi sambil pakai instrumen? Tanpa instrumen. Why is that? Karena menurut aku bisa lebih menyatu ya gitu. Karena kadang-kadang kalau nggak pakai instrumen tuh, kalau buat improv kan aku nggak bisa main instrumen, belum bisa. Aku lagi berusaha untuk belajar. Apa? Piano. Lagi berusaha gitu. Jadi karena aku belum fasih instrumen, aku lebih milih untuk akapela aja. Ya. Sebelum ini kamu sempat manggung dulu nggak? Sebelum yang single sekarang? Manggung pertama aku itu barusan this year bareng The Moffats. The Moffats? Yeah. The Moffats tuh hitsnya I miss you like crazy. Itu kan? Iya. The Moffats? Iya. Wow, that's cool. Sebelum itu pas sekolah? Gak pernah. Jadi benar-benar pertama kali aku manggung itu langsung depan banyak orang. Wah. Oke, tanpa instrumen berarti ya? Iya. Nah, mudah-mudahan dia segera mempelajari keyboard ya. Kayak keren gitu kan dengan baju-baju kamu yang Hannah Montana tadi yang unik gitu ya. Montana bener. Oke. Selanjutnya. Ini sebagai satu songwriter, aku soalnya sangat-sangat terpaku pada lirik gitu ya. Karena aku nulis lagu juga, jadi aku penasaran. Untuk seorang Fabian Nicole, lirik galau atau lirik motivasi? Galau. Why is that? Karena satu lebih relate menurut aku, dan aku tuh orangnya suka reflect. Aku mungkin suka mikir ya. Jadi kalau lagu galau tuh aku bisa mikir. Tapi justru dari pikiran galau ini aku suka kayak then I have to do something. Jadi bukan kayak yang kamu harus yang motivasi gitu. Buat aku kurang. Jadi harus dari masalah nanti aku bisa cari solusi dari situ. Gitu. Itu proses thinkingku kayak gitu. Wow.
Wow, reflect on what you've done in the past. Yeah. Reflect on everything that's happened in your life untuk depannya jadi lebih baik lagi. Yes. Mantap. Selanjutnya, kalau kamu denger lagu nih, kamu fokus ke liriknya dulu atau beatnya dulu? Lirik. Sebenarnya dari jawaban dia sebelumnya ini udah menjadikan ya. Tapi kenapa? Harus lirik karena kalau apa ya? Aku suka, kebanyakan lagu yang aku suka itu karena liriknya. Karena aku relate sama lirik itu gitu. Jadi aku lebih milih, karena lirik itu cerita ya. Cerita dan mungkin itu relate dengan masa aku, mungkin waktu aku sedih, ada lirik yang nyantol atau yang terkesan gitu, itu pasti buat aku bakal suka terus. Apakah karena itu juga kamu akhirnya memilih lagu yang Cinta Yang Salah ini? Iya, karena liriknya. Nice. Selanjutnya. Camping or glamping? Camping. Tenda sendiri tenda, gitu? Iya. Aku udah pernah. Di tenda, terus di hutan gitu kan. Karena kalau misalnya, if you're gonna be in nature anyway, might as well, kenapa harus glamping? Ada temen nih, ada camping juga soalnya tim aku. Iya. Emang hobi banget ke nature apa? Sebenarnya aku lebih ke anak pantai sih. Jadi not really anak kayak ke mountain, ke gunung gitu gak terlalu. Tapi aku lebih senang ke pantai. Pantai. Camping ke pantai lucu kali, belum ada yang melakukan itu mungkin ya? Iya. Camping ke pantai. Harus coba, aku belum pernah juga sih camping di pantai. Asal jangan deket-deket aja ntar. Hilang. Selanjutnya. Sebuah pertanyaan yang sangat wanita sekali. High heels or wedges? High heels. Kenapa tuh? Karena menurut aku gak tahu ya, mungkin ini karena aku kebanyakan nonton America's Next Top Model, but wedges menurut aku itu gak termasuk high heels. Lu might as well use sandal gitu. Karena wedges kan kalau high heels itu yang stiletto itu kan. Itu kan maksudnya buat aku lebih bagus, lebih seksi lah dilihat. Kalau wedges itu kayak ulekan gitu loh. Kayak balok gitu kan. Terus jadi kayak jalannya juga kayak gampang banget, might as well. Jadi biasanya kalau aku disuruh pilih, aku milih high heels. Kalau wedges cuma misalnya kalau ke pantai kan bisa masuk, atau ke di tanah gitu kan bisa kalau pakai high heels bisa sink gitu. Jadi kalau suruh milih pas high heels. Kamu fungsional sekali ya. Jadi tergantung tempatnya di mana. Yes, benar. Tapi aku pernah, buat aku ya jujur. Para wanita mohon maaf sekali. Tapi wedges buat saya tuh why? Kurang ya? Kayak Crocs gede gitu. Aku tuh adekku tidak punya wedges. Dia punya Crocs. Adekku perempuan BTW. Saudara-saudaraku yang lain juga ada sih yang punya wedges. Tapi aku selalu nanya, kenapa lo gak sekalian pakai high heels gitu? Kalau misalnya ke mall pakai wedges apa segala macam. Enggak. Oh, ini satu pemaparan dari mereka yang aku akhirnya paham. Wedges kan menambah tinggi. Ketika mereka cuma pergi pakai hot pants atau pakai skirt gitu segala macam kan, dia kalau pakai high heels lagi santai doang nih, misalnya lagi ke mall segala macam gitu. Kayaknya terlalu resmi, terlalu nabrak. I see. Mungkin tidak berlaku untuk Fabian Nicole yang suka nabrak tadi itu bajunya. Benar. Iya kan? Benar. Harus selalu on point dong. Nah, tapi kalau menurut teman-teman dan saudara-saudara aku, ya wedges tuh kayak simple sendal tapi menambah tinggi juga. I see. Yang make sense. Ya make sense gitu. Untuk taraf sampai sini saya paham ya, sampai lebih dari itu untuk kegerlian kalian saya tidak paham. Jadi kita serahkan sama Fabian Nicole. Nah, ini final this or that question. Punya full album atau menyandang gelar Miss Universe? Sebenarnya kenapa gak dua-duanya? Itu dia. Kan Miss Universe sudah, tinggal next album ini. Di minggu ini, di syuting saya di minggu ini, jawaban paling keren jatuh kepada beliau. Keren banget jawaban sudah. Kalau bisa satu, kenapa dua? Kalau bisa dua, kenapa satu? Itu. Tapi bukan di pasangan ya, itu bukan cinta yang salah ya, beda ya. Beda. Itu cinta yang salah. Iya, itu cinta yang salah, beda. Cinta yang salah. Nyambung lagi ke promosi lagu, emang masuk terus ini, keren.
Feb. Yes. Thanks for coming. Ini sangat menyenangkan. Tepuk tangan dulu dong. Febian Nicole. Aku tidak menyangka seorang Febian Nicole ternyata punya sisi-sisi unik yang saya bisa relate sedikit banyak. Sedikit banyak. Dan aku merasa ketemu teman baru yang sangat seru. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, nanti ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Tapi sebelum kamu ciao dulu dari sini, aku punya oleh-oleh. Weh, dapat oleh-oleh nih. Oleh-oleh kita. Oke. Jadi Chamber Talks itu kan collab sama Lenis Teras. Yes. Dan ada omanya, nih ada oma di sini. Oma tuh menyediakan kata-kata khusus dan oleh-oleh bekal lah buat kamu. Silakan. Makasih Oma. Aku bayangin nggak? Aku bacain nggak? Boleh. Dear Fabian and Nicole, kalau selalu terbentur cinta yang salah, jangan menyerah ya. Mungkin belum saatnya. Tahu apa yang gak pernah salah? Makanan hangat dari Oma. Oma tunggu kedatangannya. Salam hangat Oma. Makasih Oma. Hey Oma, boleh promosi Oma. Tapi bener, snacknya enak Oma. Snacknya enak. Saya makan lagi. Enak. Bener. Lupa, saya mau closing malah nyemil. Episode ini tidak disangka-sangka menjadi lucu ya. Banyak sekali comedic timing saya yang ternyata keluar di sini bersama Fabian Nicole. Dan ternyata banyak sisi-sisi dari Fabian Nicole yang ya itu eksklusif di sini. Eksklusif hanya di sini. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, share, komen, dan subscribe. Komen di bawah cerita-cerita dari Fabian Nicole yang sangat relate sama kalian. Siapa tahu aja kalian suka nonton Hannah Montana juga. Atau kalian tidurnya juga gak pakai lampu. Coba deh. Dan jangan lupa dengerin Cinta yang Salah di semua streaming platform. Yes. MV-nya juga udah ada. Sambil ngunyah lagi gue. Dan jangan lupa request di semua radio sayangan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peace.